kamu absen dulu ya? Iya, Ibu. Ya, Bu. Angga Esa Lepa, Ada. Asri Muru, Ada. Janorio Jenronet Boho, Ada, Bu. Juvel C, Ada, Bu. Lukas Beliu, Ada, Bu. Maya Kause, Ada, Ibu. Milan Rahman, Ningsi Bansaya, Ada, Ibu. Safitri Lenama, Ada, Ibu. Sani Tefnai, Ada, Ibu. Velga Nubatonis. Ada, Ibu. Siapa ngomong mereka Sani? Nanti pergi ke tahu supaya besok hadir ya. Iya, Ya, Bu. Oke. Anak-anak buka buku di 143. Sudah, Ibu. Sudah? Nah, kita punya tema hari ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita punya tujuan pembelajaran setelah mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Dan yang selanjutnya, tema dan subtema minggu lalu. Minggu lalu yang Ibu mengajar itu siapa yang tahu? Hewan. Pertumbuhan dan perkembangan. Mesti diulang-ulang, pertumbuhan dan tertawa. Ya, betul. Tepuk tangan, kita tepuk salut. Yes, bisa berdiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Karena ada untuk anak-anak yang lain supaya minggu depan bisa tulis tema dan bisa Ibu tanya bisa jawab. Ya. Jadi kita lanjut. Silakan duduk. Kita lanjut di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Asri, tolong baca kelas kita. Yang ini. Pertumbuhan dan perkembangan. Silakan berdiri Asri. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkatkan karena berkembang biak. Secara merawat tumbuhan. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan untuk Asri. Kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tentunya kita semua di rumah pasti ada tumbuhan toh? Ada. Coba contoh tumbuhan apa? Pisang. Ubi apa? Jagung, ya betul jagung. Ya, kacang dan yang lain-lain. Tentunya kita semua ada. Apalagi musim begini kita di timur ada panen jagung. Di rumah ada panen jagung. Ya, banyak. Tentunya bukan hanya tiba-tiba jagung hidup di kebun toh. Pasti dari kita toh pakai kebun. Setelah itu kita gali lubang, tanam jagung. Kalau hujan sudah turun, rumput mulai tumbuh, kita harus cabut rumput supaya jagung bisa hidup dengan subur. Nah, biasa kalau kita orang timur itu tanam jagung nanti gabung dengan kacang. Dan situ ada jenis-jenis kacang. Contohnya kacang hijau, kacang campur, kacang tanah, apalagi dengan ada albila, ada kecipir. Banyak yang kita tanam. Nah, karena itu kalau kira-kira siapa di sini pernah tanam jagung? Ya, hampir semua karena kita orang timur. Atau ada orang Jawa di sini angkat tangan. Pasti siapa? Nah, itu. Jadi kalau kita tanam jagung itu kita harus rawat supaya dia bertumbuh dan berkembang dengan baik.
Nah, selain jagung, ada satu macam buah-buahan yaitu jeruk. Siapa yang belum pernah lihat jeruk? Ini ibu ada jeruk di sini. Ini namanya kalau kita di sini lemon Cina. Ini dia warna apa? Hijau dan kuning. Kalau yang ini buah apa? Ketimun. Ini warnanya hitam. Nah, kalau jeruk kita tanam itu nanti kita rawat harus 3 sampai 5 tahun baru bisa berbuah. Itu kita juga harus rawat. Kalau kita tidak rawat bisa mati. Apalagi kita punya cuaca di Soe sini yang agak kadang panas, kadang dingin, kadang bisa buat kita punya tumbuh tidak subur. Begitu. Jadi dari semua tanaman yang kita tanam ini, mereka juga membutuhkan yang namanya sinar matahari supaya mereka itu istilahnya bilang fotosintesis dari daun. Nah itu. Jadi sebentar daripada kita hanya omong bilang kita tanam jagung, kita tanam ubi, dan kita tanam bawang, sebentar kita praktek. Kita praktek tanam, angkat tangan. Nah nanti kita bagi ini kita ada 17 orang, kita bagi 2 kelompok pas dari tengah sini. Ini namanya kelompok jeruk, ini kelompok ketimun. Nah, untuk daripada kita beromong, kita sama-sama kita keluar supaya kita praktek tanam. Karena jagung itu hidupnya kita tanamnya dari bijian ya. Kalau ubi kayu itu dari batang. Kalau batang itu dia punya istilah tuh stek. Istilah apa? Stek. Terus kalau contoh bawang itu kita pakai dia punya umbi. Jadi kita tanam umbi. Nah, kita nanti bagi kelompok mulai dari asri keluar dari sini berdiri di sebelah dengan teman sampai di situ. Terus yang kelompok satu lagi kita keluar supaya kita coba tanam. Betul kosong deh jagung tanam itu pakai biji atau pakai dia punya batang. Ya, kita keluar sudah ya. Mari coba bagi kelompok dari asri keluar, ini kelompok jeruk, di sebelah kelompok ketimun 2. Ini apa? Batang ubi kayu. Coba tadi ibu jelaskan dalam batang ubi kayu itu tanam dengan cara stek. Coba nih sih coba tikam ubi kayu di sini di salah satu pot. Yang lain perhatikan sebentar ibu tanya ubi kayu tanam dengan cara apa ya? Itu. Selanjutnya dari kelompok sebelah asri ini namanya apa? Bawang. Tadi ibu bilang tanam dengan umbi. Coba asli tanam sudah. Tanam begini. Yang lain perhatikan ya. Ini. Nah, kali ini biji apa ini dia nama? Biji jagung. Kita biasa main jagungku Kuning. Coba tanam di polybag yang di sini. Tuh, satu lagi yang sudah silakan geser ya, satu lagi. Taruh di sini. Satu lagi, mari. Nah, sudah. Kita hanya sebagai contoh jadi teman-teman kita saja ini yang tanam ya. Nah, kalau dari ini semua habis itu kita harus siram. Ini ada air. Asli, siram. Siram pelan-pelan gini. Nah, yang lain sebentar ibu tanya. Oh, nanti bagi kelompok ibu tanya. Jadi harus perhatikan sudah. Nah, ini contoh kita menanam tanaman yang ada di sekitar kita yang kita butuhkan toh. Siapa yang di sini tuh misal tidak pakai bawang? Kayu. Kalau jagung harus ada jagung. Jadi kalau kita masih anak-anak kita jangan malas kerja di kebun. Oke, mantap. Sekarang kita semua masuk. Ada satu proyek lagi kita mau buat kolase dari biji-bijian. Silakan masuk. Ingat kelompok tadi. Nah, tadi kan sudah bagi kelompok toh. Coba ibu minta menyimpan buku di atas meja supaya kita bagi. Satu ada jeruk. Terus kelompok 2 ada ketimun. Nah, nanti kita mau sebentar kan ketimun warnanya hijau, kita
tempel kacang dari sini. Jadi sambil kerja, nanti ini kita kerjasama. Tadi kerjasama adalah orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini kita sudah buat kelompok. Artinya kita anak-anak harus kerjasama. Jadi sebentar yang lain tempel, yang lain nanti tulis. Ibu minta supaya tulis jam itu kenapa. Sebentar presentasi. Siap? Siap? Siap. Nah, gue harus kerja sama. Ya, tempel. Coba contoh sedikit saya. Tempel sampai keliling semua ya. Nanti kalau daun warnanya hijau. Nah, daun pakai kacang hijau. Terus kalau yang ini mari Deli, yang ini kacang campur. Bisa kita bilang nanti dia tempelnya dari sini ya. Silakan. Lem siapa mau tempel? Tempel sudah. Kalau sudah habis lem kan tinggal tempel. Ini ketimun. Perhatikan ya. Nanti yang lain tolong tulis itu pertanyaan ya. Nah ini Ningsi, ini teman-teman yang lain harus semua ambil bagian ya, biar satu-satu biji semua harus tempel ya. Nah seperti ini. Yang lain mari dari ibu sebelah nih. Tempel yang rapi ya. Seperti ini, dia jangan ada ruang kosong. Dia harus full. Bangun. Ada tambah lem. Taruh tambah lem di sini. Yang lain tulis, teman yang lain ini. Yang lain yang sudah dapat di tempel. Tulisnya tadi suka tahu di sini. Berkembang biak dengan cara Kelompok jeruk silakan. jeruk berkembang biak dengan cara menanam biji stek. Ketimun berkembang biak dengan cara menanam biji. Jagung dan kacang-kacangan masuk dalam kelompok menanam biji. Biji ada pertama untuk kelompok jeruk. Nanti tadi kelompok jeruk mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Kita coba ke kelompok ketimun. Ketimun berkembang biak dengan cara menanam biji. Ya. Jagung dan kacang-kacangan masuk dalam kelompok biji-biji. Ya, tepuk tangan. Tadi semua memperhatikan apa yang ibu sampaikan, serta saat kita praktek semua perhatikan dengan baik. Kita berdiri dan semua tepuk salut untuk semua yang sudah mengerjakan. Tadi kita sudah tanam dan kita membuat kelasnya dengan baik. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semua duduk di tempat masing-masing.
Masih ada satu tugas yang akan kita lakukan. Semua masih semangat? Gabung sama dengan delapan ketimun ditambah 2 ketimun sama dengan 10. Satu jeruk ditambah 4 jeruk sama dengan 5. Ya. Tadi ada yang benar semua, ada yang masih salah. Yang masih salah pulang belajar lagi. Ya. Kita punya waktu sudah habis. Paling terakhir ibu mau tanya dulu. Kira-kira dari tadi yang kita sudah menanam, kita sudah buat di koras ini, apa yang paling anak-anak suka atau paling berkesan? Senang karena bisa membuat gambar jeruk dan biji jagung. Ya, pintar, tepuk tangan. Apalagi kamu senang dia tanam atau dia senang bikin apa coba? Sudah? Sudah. Nah, ibu mau pesan terakhir, kita sebagai anak-anak SD yang pintar, apalagi kita orang timur, kita itu harus bisa menanam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baik kita tanam berupa ubi, pisang, jagung, kacang, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau pulang sampai di rumah ada niatan yang pare bisa tanam ubi, anak-anak harus tanam ubi supaya besok-besok tiba-tiba aku justru ini kita lihat ibadah kurang kita masak ubi ya itu sudah. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, kita berdoa agar kita dalam nama Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, maafkan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu Allah masalah kebenaran kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Nanti sebentar menyimpan buku dong